Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan perkuliahan mata kuliah studi Islam pada kelas 2B Tadris Matematika. Perkenankan kami dari kelompok 2 yang akan melanjutkan materi dari kelompok pertama yang berjudul Pendekatan Sosiohistoris dalam Studi Keislaman. Langsung saja kita masuk ke materi awal, yaitu tentang definisi sosiologi. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata socius yang berarti teman dan logos yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Definisi historis. Secara etimologi, historis atau sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Dunia Barat mengenal dengan kata historie dari Belanda, histoire dari Perancis, dan history dari Inggris. Bahasa ini berasal dari kata historia yang berasal dari Yunani yang berarti masa lampau umat manusia. Secara terminologi, historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Jadi, pendekatan sosiohistoris merupakan pendekatan dalam studi Islam yang ingin menyatukan yang dikaji terhadap fakta historis. Sebagai fakta historis, ia harus disesuaikan apakah informasinya benar atau tidak. Dalam saat yang sama, juga merupakan fakta sosial yang sangat lekat dengan bagaimana situasi dan relasi antara individu-individu dengan masyarakat, dan bagaimana kultur dari tradisi yang mengitarinya. Selanjutnya kita masuk ke materi ruang lingkup pendekatan sosiohistoris. Ruang lingkupnya mencakup analisis tentang bagaimana faktor sejarah, sosial, politik, dan budaya mempengaruhi perkembangan dan interpretasi Islam. Ini melibatkan pemahaman terhadap konteks di mana ajaran Islam muncul, berkembang, dan dipraktikkan, serta bagaimana faktor tersebut mempengaruhi pemikiran dan praktek umat Islam dari masa ke masa. Ini juga melibatkan studi tentang bagaimana hubungan antara Islam dan masyarakat luas telah berevolusi sepanjang sejarah, termasuk peran Islam dalam politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Berikutnya tentang materi aplikasi pendekatan sosiohistoris. Yang pertama, fenomena orang mabuk sholat. Terdapat landasan normatif dalam Al-Quran, yaitu janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu mabuk. Yang kedua, buku yang paling awal ditulis oleh kaum muslimin adalah kitab Allah. Yang ketiga, keraguan yang lebih besar terjadi tatkala akan dilakukan penulisan hadis-hadis Rasulullah. Yang keempat, seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar. Dan yang kelima, Islam sebagai agama yang lebih mengutamakan hal-hal yang berbau sosial daripada individual, yang terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan urusan muamalah atau sosial. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pendekatan sosiohistoris. Kelebihan dari pendekatan sosiohistoris yang pertama adalah melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Yang kedua, pendekatan historis sangat berguna bahkan dalam membantu para sosiolog mengetahui evolusi agama dan perkembangan tipologi kelompok agama. Yang ketiga, data yang dikumpulkan mudah diolah karena bisa menggunakan perangkat lunak. Yang keempat, pengumpulan datanya tidak memakan waktu dan biaya terlalu besar, jadi praktis baik bagi peneliti atau responden penelitian. Yang kelima, cocok digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak mendalam tapi dari jumlah responden yang banyak.
Berikutnya yaitu tentang kekurangan pendekatan sosiohistoris. Yang pertama, sikap memihak kepada pendapat dan mazhab-mazhab tertentu. Yang kedua, gagal menangkap maksud-maksud apa yang dilihat atau didengar dan menurunkan laporan atas dasar persangkaan dan perkiraan. Yang ketiga, pendekatan tidak mendapatkan data dan hasil yang menjelaskan alasan seseorang melakukan suatu perilaku tertentu. Dan yang keempat, data yang dikumpulkan tidak bersifat mendalam, sehingga belum tentu keadaan sebenarnya akan berkorelasi dengan kesimpulan yang diperoleh. Dan berikut adalah kesimpulan dari yang telah pemateri kita sampaikan. Pendekatan sosiohistoris merupakan pendekatan dalam studi Islam yang ingin menyatukan yang dikaji terhadap faktor historis. Ruang lingkupnya mencakup analisis tentang bagaimana faktor sejarah, sosial, politik, dan budaya mempengaruhi perkembangan dan interpretasi Islam. Islam sebagai agama yang lebih mengutamakan hal-hal yang berbau sosial daripada individual, yang terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan urusan muamalah. Memiliki kelebihan yaitu membantu para sosiolog dalam mengetahui evolusi agama dan perkembangan tipologi kelompok agama. Pendekatan sejarah seorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia, dan memiliki kekurangan yaitu sikap memihak kepada pendapat dan mazhab-mazhab tertentu. Data yang dikumpulkan tidak bersifat mendalam. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami tentang pendekatan sosiohistoris dalam studi keislaman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.